logika tauhid di balik singgasana yang dipindahkan dan lantai kaca yang di bawahnya ada air mengalir. Hal ini karena Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan informasi dari burung hudhud bahwa ratu tersebut dan kaumnya menyembah matahari. Penyembahan matahari ini ibadah mereka dan keyakinan mereka dalam menyembah matahari sudah menutup mata mereka dan hati mereka dari kebenaran. Karena sudah menjadi tradisi yang sulit diubah. Ketika diajarkan tentang tauhid dan bagaimana sebenarnya kebenaran, yaitu tauhid tersebut telah tertutup sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran itu, tertutup oleh apa? Oleh tradisi mereka menyembah matahari. Itu informasi yang Nabi Sulaiman dapatkan dari burung hudhud. Oleh karena itu, ketika tiba waktunya, Ratu Saba itu memenuhi undangan Nabi Sulaiman untuk datang. Dalam keadaan menyerahkan diri datangnya, bukan perang. Atau dalam keadaan damai datangnya, bukan perang. Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasana Ratu Saba tersebut, namanya Bilqis atau Balqis, dari Saba ke Palestina. Nabi Sulaiman di Palestina, di Al-Quds. Setelah dipindahkan, singgasana tersebut sedikit diubah tampilannya. Nakirulaha arsyaha. Kata Nabi Sulaiman, kita ubah sedikit tampilan singgasana ini, nanti ketika ratu tersebut datang ke sini, apakah dia masih mengenalinya atau tidak? Masih mengenali apakah ini singgasananya atau tidak? Di situ tujuan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun juga membuat lantai kaca yang nanti akan dilalui oleh Ratu Saba tersebut, dan di bawah kaca tersebut ada air yang mengalir. Deras mengalirnya. Ini pun juga untuk mengetahui apakah nanti Ratu Bilqis ini mengenali apakah itu lantai atau air. Ternyata benar saja. Ketika Ratu Bilqis itu sampai ke Palestina dan melihat ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman tentang singgasana yang ada di situ, kata Nabi Sulaiman, ahakaza arsyuk, seperti inikah singgasana kamu? Nah, Ratu Bilqis itu tidak mengenali. Kenapa? Karena kan singgasananya ada di Yaman, di Saba, di negerinya. Walaupun ini mirip, tetapi kan yang namanya bayangan dia, yang namanya singgasananya ada di mana? Ada di Yaman. Maka meskipun itu singgasana benar-benar singgasana dia, tetapi disangkanya mirip, bukan singgasana dia. Maka dia mengatakan, qalat ka'annahu, seakan-akan singgasana ini adalah singgasana aku yang di sana. Padahal itu benar-benar singgasananya. Tetapi kalimat yang keluar dari Ratu Saba ini mirip, hanya mirip. Kemudian ketika melintasi lantai kaca, ternyata Ratu Bilqis pun tidak mengenali bahwa itu lantai kaca. Dia hanya kenal bahwa itu adalah air yang deras, yang mengalir deras. Sehingga ketika mau menginjak, karena di pikirannya itu adalah air, bukan lantai kaca, Ratu Bilqis melangkah sambil menyingkapkan gaunnya. Lalu ditegur bahwa itu bukan air. Nah, dari situ Ratu Bilqis paham tentang kebenaran. Kata Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku berislam, menyerahkan diri bersama Nabi Sulaiman. Langsung paham.
tentang kebenaran. Jadi, karena di pikirannya itu bahwa singgasananya ada di Yaman, pikiran itu telah menutupi kenyataan ketika kemudian singgasananya ada di Palestina. Sampai-sampai Ratu Bilqis tidak mengenali singgasananya sendiri. Kenapa? Karena ada tradisi yang sudah mengikat kuat di pikirannya. Demikian pula tradisi ketika melihat air yang mengalir, itu pun juga menjadikan Ratu Bilqis tidak mengenali bahwa di atas air itu sebenarnya adalah kaca. Sama halnya pula tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertutup. Kenapa? Tertutup oleh apa? Oleh pikiran, karena selama ini dipersepsikan Tuhan itu matahari. Ratu Bilqis dan kaumnya mempersepsikan dan turun-temurun bahwa Tuhan itu matahari. Nah, persepsi di pikirannya itu menjadikan Tuhan tertutup oleh persepsinya. Seperti tertutupnya pikiran Ratu Bilqis bahwa itu adalah lantai kaca, bukan air. Tertutupnya pikiran Ratu Bilqis bahwa itu adalah singgasananya yang asli, bukan di luar. Nih, itu disebut sedikit ada logikanya di situ. Jadi menghapus persepsi-persepsi yang salah tentang Tuhan yang memang sudah salah dari awalnya, dihapuskan. Baru setelah dihapuskan baru akan ketahuan, oh ternyata Tuhan itu bukan matahari, tetapi Tuhan itu adalah Rabbul Arsyil Azim. Tuhan itu adalah Rabbul Arsyil Azim. Tetapi kenapa selama ini tidak mengenal Tuhan? Karena selama ini tertutup oleh tradisi penyembahan matahari, seperti tertutupnya pikiran Bilqis, sehingga tidak mengenali bahwa itu kaca, karena kebiasaan yang seperti itu bukan kaca, tetapi itu adalah air. Dan seperti pikiran Bilqis yang tertutup, karena yang namanya singgasananya ada di Yaman, ketika dipindahkan dia tidak mengenalinya. Ini karena kebiasaan menutup kenyataan yang sebenarnya. Itu kira-kira Ustaz, mudah-mudahan dipahami, agak belibet dan sulit nih sayanya.